Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulan Abadi, NIM 18.060.1107. Di sini saya akan menjelaskan yaitu chapter 7 tentang feminist entrepreneur atau kewirausahaan dalam keluarga. Jadi kewirausahaan dalam keluarga ini karena tempat kelahiran usaha kewirausahaan yang tepat di rumah. Keluarga sebenarnya adalah bentuk bisnis yang dominan di seluruh dunia. Mereka memainkan peran dalam penciptaan kekayaan sosial dalam ekonomi masyarakat dan negara. Jadi banyak kita temukan juga dalam perusahaan-perusahaan di dunia, yang dimana perusahaan-perusahaan ini pemiliknya adalah keluarga. Contohnya seperti L'Oreal, ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan atau kosmetik. Ini salah satu brand kosmetik yang sangat terkenal, yang dimana brand ini dimiliki oleh seorang keluarga. Satunya tidak asing lagi dalam dunia teknologi, yaitu perusahaan yang dijalankan oleh keluarga, yaitu Samsung Group dari Korea. Inilah salah satu perusahaan elektronik yang sangat terkenal dan tidak asing lagi bagi kita. Selanjutnya, ketika kita mempertimbangkan masa depan kewirausahaan, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk menjadi penerus dalam bisnis keluarga Anda sendiri, ataukah Anda lebih suka menemukan perusahaan Anda sendiri? Jadi jika kita sebagai seorang anak yang memiliki privilege yang tinggi, tentunya kita harus siap, atau orang tua kita sudah mempersiapkan kita untuk melanjutkan usahanya atau bisnisnya tersebut. Jadi ataukah kita menemukan atau membuat perusahaan atau bisnis baru yang berjalan dalam bidang yang lain. Selanjutnya yaitu jenis dan model dalam keluarga. Ada beberapa jenis model dalam keluarga itu. Yang pertama adalah model sosial keluarga, yaitu membedakan keluarga dari bisnis non keluarga. Jadi membedakan bisnis keluarga sendiri dengan bisnis yang berbasis non keluarga atau pribadi. Selanjutnya adalah sumber daya manusia keluarga, mencakup pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan dan yang lainnya. Selanjutnya adalah modal keuangan. Ini adalah satu modal yang paling penting dalam menjalankan usaha atau bisnis ataupun memulainya. Ada sebuah studi yang menemukan konsentrasi bisnis keluarga yang lebih tinggi di Asia Selatan pada 65%. Salah satu contohnya di Australia. Sehingga setengah dari semua perusahaan di Australia dipegang oleh anggota keluarga. Yaitu banyak yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua dan berlanjut hari ini, dan kebanyakan perusahaan di Australia itu didirikan setelah Perang Dunia Kedua hingga kini. Kebanyakan usaha-usaha ini tentang UKM, usaha kecil dan menengah. Sedangkan di India, bisnis keluarga tradisi terhormat di India. Tetapi setelah sangat penting sejak kemerdekaan pada tahun 1947, lebih dari setengah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nasional adalah bisnis keluarga. Setelah liberasi ekonomi pada awal 1990-an, bisnis keluarga ini dipaksa untuk merestrukturisasi diri untuk menjadi lebih konservatif. Jadi sedangkan di India, bisnis keluarga itu adalah sesuatu yang terhormat di kalangan masyarakat sosial di sana. Selanjutnya di Cina, polisi telah sangat menghambat kelemahan seperti nepotisme dan pertikaian dimainkan dan diejek di pers. Ada persepsi bahwa bisnis keluarga kecil tidak berprofesional dan mundur. Pendidikan sekolah bisnis Cina sebagian besar mengabaikan mereka yang diadakan bersama dalam struktur piramida yang ditandai dengan kapitalisme kronis. Jadi seandainya kita di Cina ini
itu sangat kapitalisme. Jadi bisnis keluarga itu harus sering dipaksa mundur karena bagi pemegang kekayaan tertinggi di sana semua itu bisa dilakukan. Selanjutnya di Malaysia, bagi orang Malaysia yang penting adalah hubungan antara familines dan hasil kinerja, kepemimpinan keluarga dan budaya yang kuat, dan kepemimpinan keluarga dan menanamkan budaya kewirausahaan kepada generasi berikutnya adalah faktor kunci untuk umur panjang. Meskipun demikian, bisnis keluarga Malaysia memiliki masalah dengan tata kelola keluarga dan kepemilikan. Jadi di Malaysia ini sangat bergantung terhadap budaya kewirausahaan di sana. Jadi setiap keluarga yang mempunyai usaha itu menanamkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Selanjutnya di Taiwan, perusahaan milik keluarga mempertahankan keunggulan kompetitif dari generasi ke generasi dengan mengembangkan kemampuan inovasi. Bisnis keluarga dalam berbagai tahap siklus hidup dan ukuran perlu mengembangkan berbagai sinergi antara keluarga dan modal sosial organisasi untuk mengakumulasi kemampuan inovasi. Semakin besar dalam siklus hidup bisnis keluarga adalah semakin besar kemungkinan kebutuhan untuk mengembangkan pengaturan kelembagaan untuk menarik profesional bisnis non keluarga di bidang inovasi. Jadi di Taiwan sendiri itu selalu mendukung generasinya untuk lebih maju lagi, lebih kuat dalam bersaing dengan pesaing-pesaing lain, karena dalam bisnis itu sendiri kita harus siap bersaing, mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan bisnis kita. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga. Yang pertama adalah mereka mungkin tidak memiliki kemampuan keuangan bisnis yang lebih besar dan lebih beragam. Mereka mungkin memiliki lebih sedikit keahlian manajemen untuk mengatasi tekanan ini. Seperti semua keluarga, mereka memiliki kerja keras dan kesengsaraan psikologis mereka. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga seperti yang kami sebutkan tadi. Dan ada bisnis keluarga yang berusia 1300 tahun. Sebuah penginapan tradisional Jepang telah dikelola oleh keluarga Hoshi sejak didirikan pada tahun 718 Masehi. Jadi ada salah satu di Jepang yaitu bisnis keluarga yang memiliki atau yang berusia 13 tahun atau 130 tahun lamanya, menjadikannya perusahaan keluarga independen tertua di dunia. Penginapan ini berada di tangan generasi ke-46 Hoshi dengan Zenogoro Hoshi di kemudi, yang bersiap untuk menyerahkan kendali kepada cucunya setelah kematian malang putra sulungnya. Penyerahan ini akan membawa Hoshi Ryokan ke dalam generasi ke-48 keponakan keluarga Hoshi. Jadi penginapan di Jepang ini adalah perusahaan turun-temurun yang dijalankan oleh sebuah keluarga Hoshi dari tahun ke tahun hingga saat ini, yaitu generasi ke-48. Keluarga Hoshi mengkreasi umur panjang bisnis untuk mengikuti aturan suksesi yang jelas dengan setiap generasi yang lewat. Setelah menanamkan mutu bisnis sederhana di setiap generasi baru, mempelajari area yang mengalir ke arus kecil, Zenogoro menjelaskan bahwa ini mengacu pada ideologi menjadi seperti aliran air kecil tapi kuat yang berfokus pada menghilangkan setiap rintangan kecil dari jalurnya saat bergerak. Jadi tentunya di setiap keluarga memiliki sebuah tradisi atau nilai-nilai norma-norma yang harus ditanamkan kepada generasi berikutnya demi menjaga kualitas perusahaan tersebut, kepercayaan customer terhadap perusahaan tersebut, dan customer ataupun klien kepada perusahaan tersebut, agar perusahaan tersebut tetap terjaga nilai-nilainya atau norma-normanya. Selanjutnya adalah bisnis keluarga di era kelestarian lingkungan. Pada subjek ini, bisnis keluarga perlu dicatat secara singkat bahwa garis waktu tidak mengatakan apa-apa tentang
perubahan iklim atau kelestarian lingkungan, di mana ada menempatkan misalnya banjir di Queensland pada awal 2011 yang menghancurkan banyak bisnis keluarga Australia ketika melakukan genogram dan bisnis keluarga Filipina. Jadi kita tidak tahu musibah itu kapan datang. Jadi banyak bisnis keluarga yang yang hancur begitu saja karena musibah atau lain sebagainya yang menerjang. Namun ini adalah sebuah alasan untuk kembali bangkit, kembali mendirikan lagi usaha atau bisnis yang kita jalankan. Oleh karena itu, seorang pembisnis atau wirausaha yang kuat adalah mereka yang kembali bangun dan terus bangun ketika mengalami kegagalan ataupun kerugian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.